Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Setiawan. Saya calon guru penggerak dari Kabupaten Karanganyar, dari SMK Negeri 1 Karanganyar. Saat ini saya akan melakukan praktek coaching bersama dengan seorang siswa yang bernama Ando Baluwati. Ya, ini real ya, coaching yang saya lakukan, tidak ada skenario sebelumnya, dan kasus ini terjadi pada hari ini ya. Saya tag gambar. Jadi di sekolah kami pada hari-hari ini sedang melaksanakan ujian sekolah yang diadakan selama 2 minggu, di mana ujian sekolah tadi diikuti oleh siswa kelas 12. Nah, pada hari yang kedua ada seorang siswa yang melakukan ujian susulan, ujian sekolah susulan. Yang lain melakukan ujian dengan tepat waktu, tetapi ada salah satu anak yang melakukan ujian susulan. Pada waktu dia berada di ruang ujian susulan, dia terlihat murung ya, terlihat murung dan kurang bersemangat, berbeda dari biasanya ya, biasanya. Kemudian dari hal itu saya bertanya, ini apa sebenarnya yang terjadi dengan si anak, dan si anak menjawab kalau sebenarnya dia memiliki masalah ya, ada beberapa masalah yang mengganggu dia di dalam mengikuti ujian sekolah, yaitu dia memiliki keinginan setelah lulus. Si anak tadi, Ando Baluwati tadi, dia punya keinginan setelah lulus dia mau mendaftar sebagai tentara wanita. Namun orang tuanya tidak mengizinkan. Dalam hal ini adalah ayahnya. Untuk ibunya, dia mendukung apapun keputusan dari anak, tetapi ayah dari Ando tadi tidak mendukung karena berbagai pertimbangan, yaitu si anak dirasa sebagai wanita, anak terakhir, dia harus ada di rumah menemani kedua orang tuanya. Sebagaimana kita tahu, kalau seorang tentara pasti dinas atau tugasnya di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Orang tua merasa khawatir, cemas dengan hal tersebut. Jadi orang tua tidak mengizinkan Ando untuk mendaftar di tentara. Namun demikian, Ando tetap bersikeras. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa dengan berbagai kesiapan dirinya, dengan prestasi-prestasi yang dia sudah kumpulkan, yang mendukungnya untuk menjadi tentara. Pada waktu melakukan praktek coaching, sudah disampaikan oleh si anak, ternyata dia sudah membekali dirinya dengan keterampilan akademis maupun non-akademis. Di bidang non-akademis, dia sudah persiapan untuk latihan fisik. Jadi setiap hari dia jogging, dia latihan renang, dia latihan psikotes, dan juga latihan fisik yang lain, ikut kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh sekolah. Semuanya dia ikutinya, ada hubungan fisik dan yang mendukung dia untuk menjadi tentara. Tapi masih saja orang tuanya tidak mendukung. Dan setelah Ando tadi mengutarakan hal tersebut, dia juga mengatakan bahwa dia sebenarnya punya pilihan, 2 pilihan yang lain selain menjadi tentara. Yaitu yang pertama, dia ada pilihan plan. Selain tentara tadi, dia ingin menjadi seorang pramugari dengan fisik yang mendukung. Tentunya tinggi dia sekitar 170 cm, tentunya itu mendukung dia
dan juga karena berkat latihan fisik, berkat renang, dan juga psikotes yang sudah dia lakukan, dia sudah persiapkan sampai sejauh ini, itu mendukung dia untuk dia mendaftar di pramugari. Dan dia mengatakan bahwa orang tuanya mendukung kalau untuk mendaftar di pramugari, maupun ayah dan ibunya mendukung semuanya jikalau dia mendaftar di pramugari. Nah, planning yang ketiga, Ando mengatakan bahwa dia memiliki planning yaitu meneruskan usaha keluarga, di mana keluarganya sudah memiliki usaha namanya Bittersweet ya, seperti dessert yang dikasih wadah, dan itu sudah berjalan 2 tahun terakhir ini sudah berjalan, dan juga punya rencana yang ketiga ini jikalau plan 1, 2 gagal, dia mengambil plan yang ketiga, yaitu dia ingin meneruskan usaha dengan mengembangkan usaha Bittersweet tadi. Dia kembangkan, dia bikin franchise ya, sistem franchise, sehingga usahanya lebih berkembang lagi, Jadi dari hasil coaching yang oke, mari kita simak bersama hasil coaching dengan Ando Baluwati ya. Dan ini bukan skenario ya, ini benar-benar terjadi oleh siswa. Yang ini saya tag ini sekitar jam 12:30 siang ini saya tag, dan siswa setelah menjalankan ujian sekolah praktek coaching bersama di studio podcast ini. Oke, semoga dalam praktek video coaching ini bisa membawa siswa untuk menemukan jawaban yang diinginkan sesuai dengan potensi yang mereka miliki, dan bisa menemukan keputusan yang terbaik bagi si anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan potensi yang dimiliki. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tetap semangat. Tuhan berkati. Selamat pagi Ando. Pagi Pak. Oh ya, tadi saya lihat kamu waktu mengikuti ujian sekolah terlihat murung. Ada apa sebenarnya? Bisa cerita Bapak? Iya Pak, tadi saya tuh sedih. Sedih kenapa? Soalnya tuh saya ada cita-cita mau jadi tentara wanita, tapi semua orang tua tuh nggak boleh. Oh, mau jadi tentara, terus orang tua tidak boleh. Oh, gara-gara itu toh. Padahal kan kamu punya prestasi ya kan? Punya prestasi. Kenapa orang tua belum mendukungmu? Ada beberapa faktor sih Pak yang bikin orang tua nggak boleh. Faktor pertama, Ya. saya anak perempuan terakhir. Harapan keluarga juga yang terakhir. Terus yang kedua tuh lebih ke apa ya, nggak boleh kan, kalau tentara kan dinasnya otomatis bakal jauh Pak. Nah, orang tua lebih support ke polisi ataupun pramugari. Oh begitu. Kalau polisi sendiri kan nanti dinasnya bisa diusahakan dalam kota. Nah, kalau tentara jauh Pak. Oh, alasannya itu. Terus kamu punya potensi apa sebenarnya di dalam dirimu? Kalau saya sendiri sih lebih ke itu Pak. Ada potensi misal di bidang non-akademik. Non-akademik. Seperti apa? Seperti saya kan ikut organisasi. Ya. Lebih ke ekskul sih Pak ini. Oh, ekskul di sekolah? Ya. Ikut ekskul apa saja nih? Ikut ekskul PKS, ya. Patroli Keamanan Sekolah, Paskasawah atau PBB, ya. Dan ikut PPI, ya. Purna Paskib itu. Ya. Yang dari situ, dari Paskib sendiri kan itu udah ada
beberapa kegiatan yang itu sudah tersertifikasi. Oh, gitu. Dan yang dari Paskasawah sendiri sudah ada satu piagam juara harapan 1, maaf. Oh, juara 1. Tingkat kabupaten. Jadi itu prestasi di bidang non-akademik ya, yang mendukungmu untuk bisa mendaftar di tentara tadi. Oh, gitu. Terus sudah dikomunikasikan dengan orang tua belum bahwa kamu sebenarnya punya potensi yang besar di bidang non-akademik yang bisa mendukungmu? Sudah. Seperti apa komunikasinya? Seperti saya meyakinkan orang tua, Ya. Pak, Bu, saya pengen jadi tentara wanita. Boleh apa enggak? Terus saya bilang, saya udah punya prestasi gini yang dari ekskul Ya. terus yang saya sudah membuktikan saya mau belajar dan mau latihan fisik. Oh, ya. Jadi kamu melatih fisik dan juga hal-hal lain yang mendukung untuk menuju ke tentara tadi ya, untuk mendaftar ke tentara. Ada pilihan lain tidak selain itu, selain mendaftar di tentara? Ada. Pilihan di mana itu pilihannya? Kalau dari pilihan saya sendiri itu ada dua plan. Ya, Plan yang pertama kan tentara tadi. ya, Yang kedua untuk jadi pramugari. jadi pramugari. Terus sudah ada upaya atau langkah belum untuk menjadi tentara atau pramugari untuk pilihan yang kedua? Sudah ada langkah-langkah yang sekarang sudah dilakukan? Seperti apa langkahnya? Ya seperti yang saya sebutkan. Oh, gitu. Langkahnya tuh latihan fisik atau basic, terus berlatih renang, mengembangkan potensi lain di bidang olahraga, terus memperbanyak jogging, terus apa lagi? Melatih tes psikologi. Oh, tes psikologi. Jadi sudah mempersiapkan diri dengan berbagai hal ya, yang mendukung kemampuan dirimu ya, sudah mempersiapkan. Oke. Kamu kan sudah mempersiapkan dirimu dengan berbagai hal tadi. Saat bertemu dengan orang tua, sudah ngobrol tidak? Kalau kamu sudah melakukan hal itu dan upayamu itu untuk mendukung kamu, baik itu menjadi tentara ataupun pramugari, sudah dikomunikasikan? Sudah. Dan tanggapan orang tua bagaimana? Orang tua lebih menyetujui ke arah pramugari. Oh, ke arah pramugari. Saat kamu ketemu dengan orang tua, siapa yang mendukungmu di keluarga tentang pilihan studimu ini? Untuk mama itu lebih mendukung saya maunya kemana, tapi juga lebih mendukung pendapat dari bapak. Oh, itu. Jadi mama sebenarnya mendukung kamu untuk jadi tentara, tetapi ada kecenderungan kalau dia mendukung bapak supaya kamu jadi pramugari. Ya. Begitu. Terus sikapmu bagaimana terhadap pendapat orang tua? Ya, pertamanya sih agak kecewa ya Pak. Oh, kecewa. Soalnya kan itu mimpi saya. Oh, mimpi ya. Kedepannya nanti yang menjalani kan saya Pak, bukan Ya. orang tua. Tapi di sisi lain tuh saya juga mikir, oh mungkin karena orang tua sayang saya, jadi saya nggak boleh buat daftar ini. Soalnya kan ya anak terakhir Pak. Ya. Tentunya orang tua punya alasan sendiri ya, seperti yang kamu utarakan tadi, dan kamu sudah sedikit banyak paham mengerti dengan alasan orang tua. Aduh,
selain plan yang kedua menjadi pramugari dan tentara, kamu memiliki rencana apa lagi? Ada sih, membuka usaha. Oh, buka usaha. Lebih tepatnya mengembangkan. Kan saya di rumah ada usaha bittersweet banyak siap. Ya. Itu sejenis dessert box, dessert dan itu sudah mulai berdiri 2 tahun ini. Utamanya yang dari Karanganyar. Kalau yang bittersweet sendiri cabangnya ada di Jakarta. Kamu ngambil dari Jakarta dikirim ke Solo. Ya. Nah, dari Solo dikirim ke Karanganyar. Itu sejenis kayak cabang gitu Pak di sini. Oh gitu. Jadi sudah punya plan yang lain, berwirausaha tadi ya? Ya. Berwirausaha. Menurut kamu dengan apa yang kamu lakukan ini selain pilihan 2 tadi, itu suka nggak kalau kamu melakukan yang pilihan ketiga ini, yang wirausaha? Suka sih. Suka juga ya. Orang tua mendukung tidak? Mendukung sekali. Oh, mendukung sekali. Kalau seperti itu, harapan kamu apa dengan sikap orang tua yang seperti itu, dengan pilihan bidang studi, kemudian ada usaha, itu kira-kira yang bisa kamu lakukan apa? Ya, lebih ke membuktikan lagi sih Pak. Membuktikan. Kalau saya mau dan mampu. Pembuktian ke orang tua. Terus itu sudah dimulai ya berarti ya usahanya? Sudah 2 tahun yang lalu. Ada rencana mengembangkan tidak? Kan sudah 2 tahun tentunya ya sudah pasarnya sudah ada, ingin dikembangkan lebih lagi tidak kira-kira? Pengen Pak. Yang seperti apa yang diinginkan? Jadi itu kan bittersweet itu ada banyak cabangnya. Ya. Nah, yang ada kota-kota yang tidak ada, itu mau membuka cabang. Jadi kita beli nama, terus nanti kita juga beli barangnya. Oh. Tapi namanya, misalnya ya, Ya. bittersweet dari Karanganyar, itu udah atas namanya keluarga. Ya. Terus nanti mau bikin bittersweet di cabang misal Masalan, nah itu juga atas nama kita juga. Oh, seperti franchise. Iya. Oh, jadi membuka banyak-banyak outlet cabang di mana-mana gitu ya, itu rencananya. Kapan kira-kira memulainya? Ya kemungkinan besar setelah lulus. Oh, setelah lulus. Ada yang mendukung dengan siapa saja itu yang akan membantumu untuk mengembangkan usaha? Ada. Kan kita mempunyai relasi juga. Ya. Berupa keluarga, kerabat, dan teman-teman. Ya. Oh. Jadi dengan keluarga, dengan kerabat dan dengan teman-teman. Oke. Setelah hal yang kamu ceritakan tadi, ini jadi kamu ada beberapa pilihan ya setelah lulus. Yang pertama menjadi tentara tadi, tetapi dengan berbagai pertimbangan orang tua. Yang kedua menjadi pramugari, dan yang ketiga memulai usaha. Untuk saat ini kamu lebih berat ingin melakukan yang mana untuk saat ini? Untuk saat ini yang pertama. Yang pertama. Ada lagi langkah atau upaya nggak supaya kamu bisa meyakinkan orang tua? Untuk saat ini masih sama Pak, mungkin membuktikan, memberi bukti pada orang tua. Membuktikan. Sudah mencoba pendaftaran? Kalau saat ini belum, soalnya masih fokus mempersiapkan buat seleksinya. Oh, berarti fokus persiapan gitu ya. Dan nanti kalau ada pendaftaran, berarti langkah kamu apa? Langkah kamu? Mencoba mendaftar. Mencoba mendaftar. Kira-kira kapan dimulainya itu pendaftaran? Kalau yang tahun ini sudah terlewat ya Pak. Ya. Bisa dimulai tahun depan. Oh, berarti
untuk tahun ini kamu melatih dirimu sendiri, membekali diri sendiri, tapi nanti tahun depan baru akan mulai mendaftar supaya siap dulu. Tentunya dengan dukungan dari orang tua, ya kan? Nah, jikalau sekiranya nanti mentok dan belum menemukan jalan terbaik, saya siap membantu jikalau diperlukan untuk membahas hal ini. Dan ingat, ini hanya rencana cadangan saja. Pastikan kamu sendiri yang mengatasinya, mengatasi segala persoalan. Kan setiap kita pasti punya persoalan, tantangan, itu hal yang biasa. Dan kita masing-masing kan harus melatih diri bagaimana saya bisa menghadapi ini dengan potensi saya sendiri. Kalau orang Jawa mengatakan orang ngejipne orang lain, tapi dengan potensi diri mengembangkan dan berusaha meraihnya. Saya yakin kamu punya potensi banyak, baik di bidang akademik dan khususnya non akademik. Fisik kamu, seperti yang sudah kamu jelaskan, kamu punya fisik yang baik, kesehatan yang baik, keterampilan berenang, fisik, kardio dan lain sebagainya, dan juga dukungan sertifikat yang sudah kamu ikuti di berbagai macam kegiatan. Saya yakin doamu akan didengarkan oleh Tuhan, doa dengan sungguh-sungguh pasti akan didengarkan dan pasti ada jalan untukmu. Oke, saya kira terima kasih. Sekian dulu pembicaraan. Terima kasih yang sudah mau membuka diri untuk membahas hal ini. Terima kasih banyak, dan saya yakin tidak hanya kamu yang mengalami hal ini, teman-teman juga banyak yang seperti ini dengan berbagai kompleksitas masalah yang berbeda. Bisa dengan keluarga, bisa dengan diri sendiri, bisa dengan biaya, dengan orang lain. Yakinlah kamu bisa mengatasinya, bisa menghadapinya, tidak melewati tetapi menghadapinya dengan kemampuanmu dan juga dengan doa-doa dan usaha yang kamu lakukan. Percayalah, pasti ada jalan yang terbaik untukmu, untuk masa depanmu. Itu ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.